Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farhan Maulana, Gisela Agnesia, Egar Sugumelar, Tiara Maulida, Esa Nur Fadila, Fauziah Rodatul, dan juga Aristi Nur Rahmalaili. Pada video kali ini, kami akan membagikan hasil diskusi kami mengenai topik yang hampir sama dengan topik minggu lalu, yaitu pasif bandstop filter dan aktif bandstop filter dengan satu orde tanpa penguatan. Dan sama pula seperti praktikum sebelumnya, kami telah membagi bagian diskusi antara rekan satu dengan rekan yang lainnya seperti dasar teori, perhitungan, simulasi, perbandingan hasil perhitungan dan juga simulasi, serta kesimpulan praktikum. Untuk selanjutnya mengenai dasar teori yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berdasarkan Jepsit Universitas Negeri Malang mengenai bandstop filter merupakan rangkaian elektronika yang dapat menahan sinyal dengan range-nya yang berada pada atas frekuensi cutoff LVF atau low pass filter serta di bawah frekuensi cutoff HPF high pass filter serta meloloskan sinyal di luar range tersebut. Rangkaian bandstop filter ini juga tersusun atas rangkaian low pass filter dan juga yang diparalelkan dengan high pass filter sehingga mendapatkan sebuah output yang kemudian akan diinputkan ke dalam rangkaian adder. Setelah memahami dasar teori dari bandstop filter, rekan-rekan akan dibawa untuk melihat pembuktian dari segi perhitungan serta simulasi yang akan dipraktikkan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan perhitungan pada rangkaian pasif dan aktif. Nah, yang pertama di sini kita masuk ke rangkaian yang pasif bandstop. Nah, untuk rangkaian pasif ini kita hanya mengukur frekuensi cut off-nya aja. Dimana rumusnya ini 1 dibagi 4pi kali R3 kali C3. Nah, karena kita menggunakan frekuensi cut off 300 dan juga dengan menggunakan R-nya 2 kilo. Nah, jadi kita tinggal mencari nilai kapasitornya aja. Nah, ini yang dicari ini adalah kapasitor C3 ya. Nah, ini perhitungannya jadi 1 per 4pi kali 2000 kali 300 hasilnya 7,53 dikali 10 pangkat min 6. Nah, atau 7,53 mikrofarad. Nah, ini hasilnya udah ketemu, berarti resistornya 2K dan juga C-nya 7,53 mikrofarad. Nah, selanjutnya untuk nilai R1, C1, R2 dan C2 itu adalah hasil dari sini. Nah, R1 dan R2 itu adalah 2 kali nilai R3, C1, C2 adalah setengah dari nilai kapasitor 3. Nah, di nilai R1 2-nya 2 kali dari R3 2 kali 2 jadi 4 kilo. Nah, 4 kilo. Nah, ini setengahnya 7,53 dikali setengah jadi 3,76. Oke. Nah, ini untuk rangkaian yang pasif. Nah, selanjutnya untuk rangkaian yang aktif. Nah, ini untuk rangkaian yang aktif kita menghitung frekuensi low passnya. Nah, untuk yang low pass ini ada di atas rangkaiannya low pass, ini yang high pass. Nah, frekuensi low pass, nah kita juga masih sama menggunakan resistor yang 2 kilo. Di low ini kita menggunakan frekuensi cut off nya 400. Nah, 400. Nah, jadi C nya tinggal kita nyari nilai C nya. C nya di sini rumusnya masih sama kayak yang tadi. Nah, hasilnya di sini 5,02 mikrofarad. Nah, lalu yang frekuensi high-nya di sini kita menggunakan frekuensi cut off 300. Nah, frekuensi 300. Nah, lalu hasilnya jadi 5,76 kali 10 pangkat min 6 atau 3,76 mikrofarad. Nah, ini nilai kapasitornya udah bisa dimasukin. Nah, lalu untuk frekuensi senternya ini ada akar FL dikali FH atau frekuensi low dikali frekuensi high. Nah, frekuensi low nya ini kan 300, frekuensi high nya 400. Nah, lalu dikalikan di akar, lalu hasilnya jadi 346,41 Hz. Nah, lalu frekuensi bandwidth nya, rentangnya itu kita bisa menghitung dari atau selisih dari kedua frekuensi tersebut.
Nah, ini ada FL sama FH. Jadi 400 dikurangin 300, hasilnya 100 Hz. Oke, untuk perhitungan cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan merangkai komponen untuk rangkaian band stop filter pasif. Rangkaian band stop pasif ini disusun dengan bentuk konfigurasi seperti T. Nah, yang terdiri dari dua cabang RC dalam bentuk dua bagian T, yaitu dengan menggunakan 3 resistor dan juga 3 kapasitor. Nah, penyusunannya sendiri terdiri dari yang pertama R1, R2, dan C3. Nah, yang kedua C1, C2, dan C3. Nah, langsung saja kita susun komponen untuk rangkaiannya. Pertama, kita siapkan dulu komponennya, yaitu kapasitor dan resistor. Nah, lalu kita pasang ground dan inputannya. Nah, selanjutnya kita pasang tools frekuensi responnya agar nanti hasilnya dapat langsung terlihat. Jadi seperti ini untuk rangkaian band stop filter pasif. Selanjutnya akan di running serta hasilnya akan dibandingkan dengan hasil perhitungan juga oleh. Selanjutnya saya akan merangkai komponen untuk rangkaian band stop filter aktif yang disusun dalam bentuk konfigurasi T, terdiri dari dua cabang RC untuk bagian T, yaitu menggunakan 5 resistor, kemudian 2 kapasitor, tiga OP-AMP, dan 1 pin, juga Vout. Dan juga 3 ground. Nah, kita langsung saja merangkai komponen pada band stop filter aktif ini.
Oke, ini dia rangkaian dari band stop filter aktif. Kemudian kita rangkaikan frekuensi respon. Nah, dan nanti akan ada hasilnya, bisa langsung dilihat. Nanti akan di running oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan penjelasannya. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba merunning simulasi dari passive band stop filter atau BSF. Pada rangkaian simulasi yang telah dibuat, di sini kita bisa memasukkan nilai dari resistor itu dengan R1 senilai 4000, lalu R2 senilai 4000. Lalu untuk kapasitor 1 dan kapasitor 2 bernilai sama, yaitu 3,76. Lalu untuk nilai R3 kita isi 2000. Lalu untuk nilai C3 yaitu 7,53. Baiklah, langsung saja kita coba run untuk hasil frekuensi respons pada simulasi menggunakan Proteus. Baiklah, untuk hasil dari passive band stop filter itu dari hasil frekuensi menunjukkan angka yaitu 10,010.000 K. Baiklah, setelah kita melakukan simulasi untuk rangkaian pada passive band stop filter, di sini kita akan melanjutkan untuk memulai merunning simulasi pada active band stop filter atau BSF. Kita sudah mempunyai rangkaian untuk active stop band filter. Di sini seperti biasa kita mengisi angka pada masing-masing resistor dan kapasitor. Untuk R1 itu senilai 2000, untuk R2 mempunyai nilai yang sama, R3 itu 10.000, R4 10.000 dan R5 10.000. Lalu untuk nilai C1 dan C2 di sini berbeda. C1 yaitu senilai 5,02 μF. Untuk nilai C2 sendiri itu 3,76 μF. Baiklah, kita coba untuk merunning dari frekuensi respons dari rangkaian simulasi active band stop filter. Baiklah, pada hasil simulasi kita dapat menyimpulkan bahwa hasil simulasi dari active band stop filter ini pada rangkaian ini berhasil karena untuk gain sendiri menunjukkan angka 0. Lalu untuk frekuensi respons menunjukkan angka stabil dari mulai 1000 sampai rentan 10.000. Baiklah, untuk penjelasan pada rangkaian active band stop filter dan passive band stop filter saya cukupkan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini, terima kasih rekan saya sebelumnya sudah memaparkan. Baik, dilanjut oleh saya. Di sini saya akan membandingkan hasil dari aktif band stop filter dengan pasif band stop filter, yang dimana di sini ada sebuah hasil dari rangkaiannya. Saya akan jelaskan dari rangkaian yang pertama dulu, yaitu dari rangkaian aktif band stop filter. Nah, di sini dengan hasil gitu dari frekuensi L-nya yaitu terhitung 5,02 μF, dan dari hasil frekuensi H-nya yaitu 3,76 μF. Di situ terdapat hasil keduanya, dan dihitung dengan frekuensi cutoff-nya yaitu sebesar 300 Hz, dan dengan frekuensi OW-nya yaitu 100 Hz. Nah, itu adalah hasil dari rangkaian aktif band stop filter. Dan kemudian
kita lanjut pada rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian passive bandstop filter, yang dimana pada rangkaian ini R1 R2 sama dengan 2 kali R3. Nah, terhitung dengan yang tertera di sini, yaitu C1 dan C2 sama dengan 0,5 kali C3. Itu merupakan persamaannya dari rangkaian passive bandstop filter. Nah, dengan rumus frekuensi C-nya yaitu terhitung di sini 7,53 μF, dan itu adalah hasil dari perbedaan dari aktif bandstop filter dengan pasif bandstop filter, yang dimana di sini terdapat perbedaan diantaranya dalam hasilnya. Kalau apabila dari rangkaian aktif bandstop filter terhitung 5,02 μF dengan frekuensi L-nya dan frekuensi H-nya 3,76 μF, sedangkan dalam pasif bandstop filter yaitu 7,53 μF. Terima kasih, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, berdasarkan praktikum yang telah kelompok kami kerjakan pada kesempatan kali ini, diketahui bahwa frekuensi cut-off yang dihasilkan dari kapasitor sebesar 3,76 mikrofarad dan resistor sebesar 2000 ohm adalah 400 Hz untuk rangkaian BSF aktif. Sementara untuk rangkaian BSF pasif dengan kapasitor sebesar 7,53 nanofarad dan juga resistor sebesar 2000 ohm akan dihasilkan frekuensi cut-off sebesar 300 Hz. Nah, sementara untuk grafiknya sendiri yang saat ini ditampilkan sesuai dengan teori, di mana frekuensi di antara dua titik cut-off akan ditahan dan di luar itu akan diloloskan. Nah, kita kan telah tahu bahwa yang berada di sini akan ditahan, begitu juga untuk rangkaian yang pasif ini akan ditahan, sementara untuk yang di luar itu akan diloloskan. Nah, sekian untuk penjabaran praktikum pada kesempatan kali ini dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.